Halo, Stock for Indonesia hadir kembali dengan berita saham terbaru. Ikuti ya sampai habis, jangan ditinggal nih. Pertama kita hadirkan dari Wall Street ya. Ada kejutan dari The Fed membuat Wall Street happy nih. Nah, hijau semua kan nih. Dow Jones naik 0,29%, S&P 0,63% dan Nasdaq naik 1% pas nih. Dan bursa Asia ditutup cerah nih, kecuali Straits Times Singapura. Dan IHSG kemarin ditutup menguat ditopang kenaikan saham energi. Di perdagangan hari Rabu kemarin, asing tuh banyak melego saham-saham ini nih. Ada Telkom, ASI, TINS, TBIG, Buka, SMGR, Unilever, TUWR, PNLF, dan Antam. Nih pantesan ya untuk TBIG hari ini naik. Dan asing net buy 627 miliar saat IHSG menguat. Cek saham-saham yang banyak dikoleksi. Ini dia, yaitu ada BBRI, BBYB, ITMG, BMRI, BBNI. Wow, didominasi oleh bank ya. Kemudian ada Adro, SRTG, BBCA, UNTR, dan MDKA. Dan untuk pagi hari ini, bursa global dibuka cerah. IHSG juga dibuka menguat nih. Sekarang kita ke komoditi ya. Habis terbang 3 hari, kini harga CPO tiarap lagi. Kemudian ada minyak yang merosot juga nih 3%. Kemarin itu naiknya 1%, tapi sama aja ya. Sekarang malah merosot 3% nih karena pembicaraan batas harga Rusia. Nah, nasib dari emas ini agak berbeda ya dengan CPO dan minyak ya. Malah harga emas ini naik ya hari ini. Tapi sejak setahun terakhir ini turunnya sudah lumayan. Jadi walaupun sekarang naik, tapi dibandingkan dengan tahun lalu masih minus 4,74%. Nah, sekarang harga batubara juga sama nasibnya dengan emas nih, malah terbang dan terbangnya 12%. Dan ngomongin soal pertambangan, ini ada kabar yang kurang menyenangkan ya. RI kalah kasus gugatan ekspor nikel WTO. Margin industri nikel rawan menipis. Kalah gugatan ya, tapi semoga aja ini tidak terlalu berdampak pada emiten-emiten nikel ya. Ada Harum, Inco, Antam, DKFT, NICL dan sebagainya. Jadi pemerintah Indonesia ini tetap kukuh memberlakukan larangan ekspor biji nikel. Tapi wajar aja ya kalah ya, karena yang lawan dari Indonesia ini banyak negara dan negara-negara maju gitu ya. Jadi, tapi kita lihat aja perkembangannya berikutnya, semoga ada kabar yang lebih bagus. Oke, berikutnya ada dari Bursa Efek Indonesia, di mana ada 11 saham yang pindah ke papan utama. Ada Bumi dan BRMS yang naik kelas nih. Wow, selamat ya. Grup Bakri akhirnya naik lagi ke papan utama. Dan perubahan data ini baru akan diperhitungkan ya sejak tanggal 30 nanti 30 November. Dan ini dia 11 saham yang dimaksud, ada APEC, kemudian ada ASA, BRMS, Buka, Bumi, ENRG, Innov, IRA, Niro, PSGO, Tugu juga akan menjadi penghuni baru papan utama. Oh, energi juga, jadi bukan hanya Bumi dan BRMS tapi juga ENRG. Wow. Dan justru sebaliknya nih, ada 4 saham yang akan pindah dari papan utama ke papan pengembangan, jadi malah downgrade nih, yaitu ada Aman, HOTL, JSKY, dan Pure. Nah, sekarang kita ke kabar emiten. Yang pertama kita bahas Elnusa atau Elsa ya. Elsa kembali berhasil mempertahankan 4 sertifikat ISO di 2022. Kemudian ada Akra, ada anak usaha Akra menerima sertifikat pengoperasian KEK JIPE Gresik. Anak usaha yang dimaksud adalah PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera BKMS di daerah Gresik ya. Lalu dari sektor energi lain yaitu Sure atau Sure, pendapatannya naik nih, rugi super energi malah bengkak jadi 47,51 miliar. Ini pasti bebannya ini yang tinggi ya. Yap, bener banget nih, bebannya naik sehingga rugi bersih untuk tahun yang berjalan itu 47,5, sementara di tahun lalu pada yang sama itu 40,46 miliar. Walaupun turunnya sedikit tapi tetap bisa mengurangi kepercayaan dari investor ya, karena kinerjanya menurun. Nah, kemudian kalau yang belum tahu nih, Sure atau Sure ini bergerak di bidang perdagangan minyak, gas, dan jasa transportasi, pertambangan, dan perminyakan lainnya. Nah, selanjutnya kita ke MITI nih. Mitra Investindo menetapkan right issue Rp165 per lembar saham. MITI ini merupakan emiten untuk pertambangan granit, kemudian minyak dan gas. MITI akan
Sunrise ISO 1,5 miliar lembar saham lebih dengan nominal Rp50 per saham. 1,5 miliar lembar saham itu sebanyak 38,95% dari modal ditempatkan, hampir 39% dari total saham nih. Nah, nanti untuk dana yang akan diperoleh oleh MITI adalah 257 miliar sekian. Untuk cum date-nya itu tanggal 2 Desember. Berikutnya kabar kurang menyenangkan nih dari Rumah Sakit Bunda Medik ya. Labanya itu drop 61% di kuartal 3 tahun ini, tersisa 73,72 miliar saja. Sebenarnya pendapatan ini ngedropnya nggak terlalu banyak ya, hanya sekitar 7,5%, tapi ditambah dengan beban-beban ya kan yang naik, akhirnya laba bersihnya itu tergerus 61% ya. Semoga setelah ini kinerjanya bisa semakin membaik. Nah, berikutnya masih dari sektor kesehatan nih, ada Inaf BUMN Indofarma yang merugi 183 miliar. Jadi memang dari segi penjualan bersihnya itu merosot ya, 39,6% di tahun ini di kuartal ketiga. Kita tinggalkan kabar buruk dari kesehatan ya, sektor kesehatan. Nah, ini ada kabar bagus nih dari tentang emiten-emiten makanan ya. Yang pertama ada SKBM atau Sekar Bumi, di mana dia mengantongi laba di kuartal 3 ini melambungnya tuh sangat tinggi sekali, yaitu di atas 2000% alias 2290%. Ini kayaknya saingannya Emtek ya. Emtek juga naiknya 2000% nih. Nah, untuk labanya itu sekarang di kuartal 3 50,79 miliar. Tersesat saja ya, karena di tahun yang lalu di kuartal 3 itu dia labanya cuma 2,125 miliar aja tuh. Jadi naiknya banyak banget nih. Nah, produknya ini yang paling banyak menyumbang laba itu adalah olahan hasil laut. Dan customer dari emiten ini tuh perusahaan terkenal ya, Chicken of the Sea Frozen Food, kemudian ada The Fish Company. Mereka memang melakukan pembelian dalam jumlah besar, ditambah lagi bisa menekan beban tuh. Nah, pada akhirnya bisa menghasilkan laba yang naik signifikan. Dan yang belum tahu nih, SKBM adalah bergerak dalam industri produk perikanan, pertanian, dan peternakan sapi. Perusahaan tuh beroperasi udah lama sekali ya, tahun 74 nih. Jadi udah 48 tahun di Indonesia. Wah, luar biasa. Makanya nggak salah ya, dengan pengalamannya itu akhirnya berhasil juga menjual sampai ke luar negeri alias ekspor. Berikutnya masih dalam consumer good, yaitu air kemasan ya. Air minum kemasan tumbang nih, ada satu emitennya. Nah, tutup pabrik dan juga PHK. Mungkin kalah bersaing ya dengan Cleo, kemudian Aqua Club ya, Ades gitu ya. Nah, ini dia perusahaan air kemasan dimaksud adalah Alto nih, PT Tri Banyan Tirta Tbk. Sayang sekali ya, untuk pabriknya di Sukabumi ini pengoperasionalnya dihentikan di tanggal 21 November dan beberapa karyawan juga di PHK, ada 145 orang karyawan. Nah, ada juga pabrik yang di Cilengsi Bogor juga dihentikan juga. Tapi kabar baiknya tidak ada yang namanya gugatan PKPU atau pilot dan gugatan lainnya. Oke, semoga setelah ini kinerjanya semakin membaik ya. Kemudian ada Gold. Visi telekomunikasi Gold meraih laba bersih tumbuh 7,44% di kuartal 3 2022. Peningkatan laba bersih ini memang dipengaruhi oleh peningkatan penghasilan usaha yang memang naik 8% lebih. Nah, semoga ini bisa dipertahankan ya untuk kinerjanya. Dan bagi yang penasaran Gold itu sama apa sih? Apakah emas? Ternyata bukan ya. Namanya aja PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur. Nah, dulu tuh namanya PT Golden Retalindo Tbk, yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan departemen store. Kegiatan usaha utama perseroan adalah manajemen retail dan manajemen mall, termasuk departemen store juga, dan pengelola ruang sewa komersial untuk berbagai penyewa seperti toko buku, supermarket, food court, restoran, salon, pakaian, dan lain-lain. Nah, ini emiten kayak gini nih yang diuntungkan bila PPKM diperlonggar ya. Oke, semoga kinerja Gold semakin membaik. Berikutnya ada kabar bagus nih dari GPRA, di mana dia mencatatkan laba kuartal 3 yang naik 30% menjadi 66 miliar rupiah. GPRA ini properti ya.
Nah, dia meraih laba 66 miliar ini tumbuh 30%. Kalau sebelumnya di kuartal yang sama itu 50 miliar aja nih. Masih dari properti nih, ada RBMS, ada peningkatan. Ristia Bintang Mahkota Sejati mencatatkan penjualan neto 62,73 miliar. Nah, namun ya jangan terjebak ya, memang pendapatannya memang naik nih, tapi karena bebannya juga naik, kemudian ada nih untuk penghasilan laba bersihnya itu dia masih tergolong rugi. Jadi ini judulnya sangat menjebak ya, jadi harus dibaca isinya, jangan cuma judulnya aja nih. Jadi saat ini RBMS itu mendapatkan rugi bersih itu 32 miliar, sementara tahun lalu ruginya 25,43 miliar, jadi malah meningkat ruginya ya. Nah, ini berbanding terbalik nih dengan SSIA, malah SSIA ini mencatatkan laba 70 miliar, ini naik ya. Tahun lalu itu bahkan masih rugi nih, ruginya tuh gede banget, 268 miliar lebih. Tapi ini luar biasa, tahun ini malah bisa untung, dan untungnya juga nggak kecil ya, 70 miliar lebih. Nah, properti yang lain yaitu ada Alam Sutra atau Asri, di mana telah dicaplok nih lahannya oleh Astraland ya. Harganya bakal naik ya, memang bener ya, hari ini naik 5% lebih nih. Hari ini banyak saham-saham properti yang naik ya. Ada BES juga tadi naik saya lihat. Nah, ini PT Astraland Indonesia atau ALI melalui anak usaha PT Lazuli Karya Sarana baru saja mengakuisisi lahan lebih dari 50 hektar di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang milik PT Delta Mega Persada yang merupakan anak perusahaan dari Asri. Nah, sementara Astraland itu kalau dari namanya kita tahu bahwa ini adalah anak usaha dari Astra ya, Astra Property, tapi juga merupakan joint venture. Next, dari emiten properti kita beralih ke emiten keuangan dan perbankan. Nah, pertama ini ada KASA atau Capital Financial. Harga terus naik, pengendali menjual sahamnya nih, jadi take profit ya pengendalinya nih. Dan sahamnya dijual 268,80 juta lembar saham, jadi bukan rupiah ya. Namun sang pengendali PT Capital Strategic Investco masih menjadi pengendali nih. Jumlah lembar sahamnya masih banyak, masih ada 68% lebih. Berikutnya ada Bank BCA nih yang mau menggelontorkan dividen interimnya 4,3 triliun. Simak jadwalnya ya. Untuk dividennya ini adalah Rp35 per lembar saham, berarti 3.500 per lot. Date-nya ada di tanggal 1 Desember 2022, wah seminggu lagi ya. Untuk pembayaran dividennya tanggal 20 Desember 2022. Nah, berikutnya ada dari Batavia Prosperindo Trans atau BPTR. Ini salah ketik nih, bukan BTPR ya, BPTR. Yang mematok rekiso Rp100 per lembar saham dengan rasio 25 dibanding 32. Nilai rekiso nanti di total itu harga pelaksanaan dikalikan jumlah lembar saham ya yang dikeluarkan itu ada 198,4 miliar lebih, lumayan ya. Sementara untuk rasio 25 banding 32 maksudnya adalah 25 saham lama nanti akan diberikan 32 lembar saham baru. Nah, para investor bebas nih mau menebus sahamnya, barangkali ada yang nyangkut di harga tinggi ya kan, sementara ini harga pelaksanaannya cuma Rp100 nih, atau mau menjualnya silakan ya. Untuk saham raiknya bisa dijual di sesi 1 perdagangan di pasar tunai. Selanjutnya dari Bank BTN ada kabar bahwa telah disuntik 4,13 triliun nih BTN sebar untuk buat KPR, dan dana 4 triliun lebih tadi itu didapatkan dari hak memesan efek terlebih dahulu ya kan, udah rek isu gitu. Dan dana tersebut itu akan dibuat untuk pembiayaan rumah bersubsidi ya. Jadi makin mempermudah kita nih para masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah dengan harga yang cukup murah. Emiten terakhir yang akan kita bahas yaitu GMFI. Rugi menyusut menjadi 17,8 juta US dollar. Sayangnya defisit GMFI ini malah naik nih ke 625,55 juta US dollar. Kenapa nih harus sama ya antara GMFI dan Garuda gitu ya? Ya semoga aja lah bisa memperbaiki kinerjanya ke depan. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.